Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Fiji Siti Feni Rabuka menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta. Kedatangan PM Fiji disambut upacara penghormatan. Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Perdana Menteri Republik Fiji Siti Feni Rabuka di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis pagi. Kehadiran PM Rabuka disambut pasukan jajar kehormatan hingga sejumlah siswa sekolah dasar yang mengibarkan bendera Indonesia dan bendera Fiji. Upacara kehormatan pun digelar di halaman Istana Merdeka dengan diiringi lagu kebangsaan kedua negara. Usai upacara kenegaraan selesai, Presiden Prabowo dan PM Rabuka saling memperkenalkan delegasinya masing-masing. Agenda dilanjutkan dengan pertemuan empat mata kedua negara untuk membahas penguatan hubungan bilateral serta kerjasama Indonesia-Fiji di berbagai bidang strategis. Dalam pertemuan hari ini, kita telah membahas hubungan bilateral, apa-apa yang telah menjadi kesepakatan antara kedua negara di saat-saat yang lalu akan kita teruskan. Di bawah pemerintah yang saya pimpin, kita akan menepati semua komitmen dan perjanjian kita dalam waktu yang cepat. The President, sir, we thank you most sincerely for the recently concluded signing of the agreement for that agricultural training center in Fiji, which will develop into a regional one. And we most sincerely appreciate your grant of 12 million Fiji dollars, which is equivalent to about $6 million US dollars, which is big for Fiji. Presiden Prabowo Subianto berkomitmen akan memperkuat kerjasama dan persahabatan Indonesia-Fiji yang telah terjalin selama puluhan tahun di bawah kepemimpinannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 1.967 orang calon pegawai negeri sipil CPNS mengundurkan diri. Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah mengatakan pengunduran diri ini merupakan hasil dari langkah optimalisasi. Pemirsa, adapun optimalisasi merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Sudah mengungkapkan, misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi ada peserta CPNS tidak lulus pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada formasi dosen sosiologi dan yang melamar tidak ada. Sudah menjelaskan orang dengan nilai terbaik secara sistem ini ditawarkan mengisi formasi tersebut. Namun menurutnya dari penyesuaian formasi yang ditawarkan, tidak semua peserta CPNS mau untuk mengisi posisi kosong tersebut. Dari total 16.167 yang lolos, ada sebanyak 1.967 CPNS yang menolak dan akhirnya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1.967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong. Pemirsa, pasca penemuan uang 5,5 miliar rupiah terkait kasus suap vonis lepas minyak mentah, rumah kerabat Hakim Ali Muhtarom sepi aktivitas. Tidak ada garis polisi yang terpasang di rumah tersebut. Suasana rumah kerabat dari Hakim Ali Muhtarom tersangka kasus suap vonis lepas minyak goreng mentah Kejaksaan Agung. Rumah tampak sepi, tak ada garis polisi ataupun penyegelan yang dilakukan oleh petugas.
Ya, saya situ Pak. Waktu pulang geledahan malah nggak tahu. Tahunnya sudah dihitung. Mau dibuka dihitung loh, baru tahu di barangnya kira terus situ lah baru dibuka. Itu kan menyaksikan saya di belakang. Oh, menyaksikan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menggeledah rumah kerabat Hakim Alim Muhtarom tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya, bisa. Dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespon dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasehat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto, permintaan tersebut telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan sesama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi, hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden memang menghormati dan memahami ya pikiran-pikiran itu, karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu ya. Oleh karena itu beliau memahami itu ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang sangat fundamental ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan.